Kambing di peternakan mati lagi, meninggalkan tulisan aneh di tanah, membawa sial. Kalau mau selamat, jauhi mereka dan pindah ke ruang bawah tanah. Tak disangka, ibu tidak menganggapnya serius, malah beli lagi beberapa kambing betina saat harga daging naik, sambil bercanda. Dia meremehkan kambing betina yang berdiri itu, 3 orang kecil. Aku ketakutan, teringat kata-kata kakek sebelum meninggal, tapi ibu malah mencibir. Tidak, sudah 3 bulan sejak dia meninggal, bukannya tidak terjadi apa-apa. Menurutku, dia cuma tidak mau kita tinggal di rumahnya, makanya sengaja menakut-nakuti. Aku tak berani membantah dan buru-buru pulang untuk memasak. Kakek dulu adalah peramal terkenal di desa kami. Jadi sebelum meninggal, ayah memintanya untuk meramal nasib kami semua. Hari itu, aku melihat kakek melempar kotak kayu. Tapi siapapun nama yang disebut, hasil yang muncul selalu sama. Sebelum ajal menjemput, kakek bilang rumah akan kena musibah. Dia bilang dia tidak bisa melawan takdir. Dia menyuruh kita segera lari. Katanya hewan di rumah akan jadi siluman. Seperti di ruang bawah tanah yang tersumbat. Tidak ada seorang pun di rumah yang percaya pada kakek. Saat kakek menahan tanganku, dia berteriak di luar di atas tanah. Aduh, 40 hari. Kamu harus pergi ke ruang bawah tanah. Kalau tidak, nyawamu akan terancam. Kata-kata itu terus terngiang. Sekarang kalau dihitung, waktu yang dia katakan tinggal tersisa 1 hari lagi, sejak ayah mengisi ruang bawah tanah dengan barang-barang, tidak ada lagi yang ke sana. Aku ingin mulai menyimpan makanan di dalam sana sekarang. Tapi ada masalah serius. Aku tidak punya uang. Sejak kakek meninggal, ibu menghentikan uang sekolahku, memaksaku bekerja di rumah. Aku punya sedikit tabungan. Tapi sama sekali tidak cukup untuk beli makanan. Satu-satunya yang bisa dipakai adalah uang yang kakek berikan. 5 lembar uang merah yang diselipkan sebelum meninggal, katanya untuk tabungan kuliahku nanti. Tapi sekarang yang paling penting adalah bertahan hidup. Aku berlari pulang, baru saja masuk halaman. Aku mendengar suara tawa kakakku. Pasti kakek menyembunyikan banyak barang untuknya. Kakek memang pilih kasih. Seorang anak yang lugu, begitu disayang, firasat buruk muncul di hatiku. Aku langsung menerobos masuk ke kamar. Kulihat kamar sudah berantakan karena dia. Dan yang ada di tangannya adalah, berikan juga 500 yuan milikku. Itu warisan kakek untukku. Kau masih menertawakanku. Bukan anak kandung, jadi tidak peduli. Harta kakek seharusnya jadi milikku. Sambil bicara, dia memberi isyarat ke beberapa orang lainnya. Memberi kode. Kulihat kau sudah gila. Pandanganku gelap. Aku merangkak bangkit untuk mengejar, tapi mereka sudah naik ke atas motor. Dengan cepat meninggalkanku jauh di belakang. Harapan terakhirku pupus begitu saja. Sekitar 3 jam berlalu, malam harinya mereka sudah selesai main kartu dan pulang. Tapi saat aku terluka di lantai, ibuku langsung menatapku dingin. Ya, beraninya kau memukul putra kesayanganku. Akan kuberi kau pelajaran. Dia bilang begitu lalu duduk kembali sambil mengoceh. Aku sudah mencarikanmu peluang untuk kaya. Jual 1 orang bisa dapat 200 ribu. Kau perhatikan saja sendiri. Sisanya nanti, biar aku carikan istri untukmu. Keluarga kita sudah merawatmu begitu lama. Sudah saatnya kau tahu berbalas budi. Aku mendengarkan semua itu dengan putus asa. Akhirnya kusadari, selain kakek, di rumah ini tidak ada yang menganggapku sebagai keluarga. Ibuku menatap dengan tidak sabar. Orang bilang hari Selasa depan itu bagus. Sekiranya segera selesaikan saja urusannya. Selasa depan tepat di hari yang dikatakan kakek, aku mengangguk sambil menatap ibuku. Oke, boleh. Tunggu, uang 10 ribuku itu. Sekarang kau harus memberikannya padaku. Ibuku sama sekali tidak menyangka. Aku berani bicara seperti itu. Tapi melihat tatapanku yang serius, dia tidak mau ambil risiko. Baiklah, akan kuberikan. Keesokan harinya aku mendapatkan uangnya. Setelah kuhitung-hitung, beras di desa 1 yuan sudah, air mineral termurah 4 yuan per dus, ditambah daging dan beberapa makanan instan, 50 ribu cukup untuk belanja persediaan setengah tahun. Dan sisa uangnya, bisa sekalian beli genset kecil. Besok paginya, saya langsung pergi ke pasar. Siapa sangka, baru sampai saya sudah melihat kerumunan orang. Sedang berdebat dengan penjual domba di depan. Domba yang kamu jual ini kenapa? Pokoknya kamu harus balikin uang saya. Seorang wanita cantik berteriak sambil menunjuk-nunjuk. Menunjukkan luka yang menganga di lengannya kepada orang-orang, mana ada domba seperti ini. Baru dibawa pulang langsung menggigit saya. Apa dombanya sakit atau bagaimana? Cepat balikin uangnya. Lagi pula harganya sudah 500 yuan. Domba yang ditekan ke tanah itu, bola matanya membesar,
Hampir mau pecah rasanya. Terus-menerus merintih ke arah kerumunan. Kalau didengar dari jauh, suaranya mirip tangisan bayi. Penjual domba itu masih berusaha menjelaskan sesuatu. Saya sudah tidak niat mendengarkan lagi. Segera membawa barang belanjaan saya dan pulang. Saat berbalik badan, tiba-tiba saya melihat sosok yang familiar di depan. Saya memanggilnya sekali. Dia sepertinya tidak dengar. Dia terburu-buru berjalan ke arah gang. San An adalah satu dari sedikit orang yang baik pada saya. Saya rasa saya harus memberitahunya tentang hal ini. Tapi sebelum saya sempat mengejarnya, saya melihatnya sedang akrab menyapa seseorang. Mereka berdua berbisik-bisik entah apa yang dibicarakan. Saya mendekat sedikit, tapi malah mendengar nama saya sendiri. Anak itu sudah setuju. Ini kesempatan bagus. Saya sudah cari pembelinya cukup lama. Darah saya terasa dingin, rasanya dunia runtuh seketika. Ternyata semua kebaikan San An selama ini palsu. Mereka semua membohongi saya. Mereka ingin saya cepat mati. Saya tidak akan membiarkan mereka menang. Menunggu sampai dia pergi, saya langsung menghampiri dan memanggilnya. Saya pura-pura tersenyum, lalu bertanya di mana lokasi penjual domba tadi. Oh ya, saya lihat tadi penjual itu sedang cuci gudang. Harganya cuma setengah dari biasanya. Mata ibu saya langsung berbinar. Akhirnya beli domba, saya meminjam gerobak untuk mengangkut belanjaan ke ruang bawah tanah. Kakak saya tidak ada di rumah. Saya mengambil beberapa lempengan besi untuk memperkuat pintu bawah tanah. Begitulah. Memanfaatkan waktu saat kakak saya pergi menemani ibu main kartu. Saya sudah cukup dengan 5 anak. Sekalian menggali lubang ventilasi di sudut bunker bawah tanah dan memasang kipas angin untuk menyedot udara. Dengan begitu, saya bisa masak dan hidup di ruang terbatas. Tak terasa, saat saya sibuk beberapa hari ini, sudah ada beberapa kasus orang hilang di desa. Ibu saya sama sekali tidak menganggapnya serius. Bahkan mumpung harga babi turun, dia membeli banyak babi untuk digemukkan. Meski saya tahu waktunya hampir tiba, saya tetap melanjutkan renovasi bunker dengan cepat. Akhirnya, tepat malam sebelum hari itu tiba, semuanya benar-benar selesai. Ibu baru saja sampai di rumah. Melihat penampilan saya, dia tak tahan dan memanggil saya. "Kenapa kamu berantakan sekali? Pergi mandi. Besok pembelinya akan datang." Dia sepertinya teringat sesuatu dan menarik seseorang dari belakangnya. "Nak, nenek ketigamu tidak tega melihatmu menderita. Dia datang untuk menemuimu sebelum kamu pergi." Nenek ketiga pun menyahut, sambil mengeluarkan semangkuk sup berwarna hitam pekat dari belakangnya. "Dulu kau bilang suka sup kacang, kan? Ini khusus nenek. Masakan obat ini untukmu. Jangan sampai kau pergi dengan kondisi sakit." Saya tahu obat ini pasti akan membuat saya tertidur. Agar saya tidak berubah pikiran di saat terakhir, saya berpura-pura menerimanya. Sambil berpura-pura meminumnya, saya diam-diam membuang sup itu ke pot bunga. Sepertinya karena suasana gelap, mereka tidak melihatnya. Saya kembali ke kamar dan mulai membereskan barang. Setelah memastikan semuanya tidur, saya menyelinap masuk ke bunker. Tapi tepat lewat tengah malam, tiba-tiba terdengar suara aneh dari dalam bunker, seperti ada sesuatu yang merayap di lantai, sangat cepat, dan semakin mendekat ke arah saya. Saya langsung mematikan lampu dan tidak berani keluar. Saya mengintip sedikit melalui celah tirai. Sekilas pandang itu, seketika membuat saya ketakutan. Wajah saya pucat pasi. Babi kecil yang baru saja dibeli itu, tubuh sang nenek yang tadinya lunak itu kini ditumbuhi beberapa tentakel tipis. Bahkan ia merangkak di lantai seperti serangga, mulutnya terbuka sangat lebar. Aku menahan napas dan menutup mulutku rapat-rapat. Monster itu mengendus-endus ke sekeliling. Setelah tidak menemukan apapun, ia pun mulai merayap naik ke atas tempat tidurku. Aku ketakutan setengah mati dan segera mengemasi barang-barangku. Begitu pintu terbuka, aku langsung berlari ke arah ruang bawah tanah. Namun, baru saja sampai di depan pintu bawah tanah, sepasang tangan tiba-tiba menarikku. Ternyata nenek itu sedang berdiri di halaman, dengan mata hitam pekat dan gigi kuning. "Kalian pikir bisa lari kemana? Hah? Aku sudah bilang, kembalikan uang ibumu. Gimana nih? Tadi hampir saja kau lolos." Di saat seperti ini, nenek itu masih saja memikirkan soal uang yang belum kubayar. Ibu nenek itu, Lily, baru saja hendak mengatakan sesuatu. Tiba-tiba tentakel itu menyerang. Langsung menembus tubuhnya. Nenek itu bahkan melahapnya tepat di depanku. Aku menggigit bibirku kuat-kuat agar tidak bergetar, melihat monster itu menelan nenek tadi dengan rakus, lalu terdengar suara sesuatu yang sedang dikunyah dengan keras. Suara itu membuat bulu kuduku berdiri. Aku tak ingin sedetik pun tinggal di sana. Aku segera lari ke sudut ruangan dan mengunci pintu. Suara kunyahan itu terus terdengar di atas kepalaku. Baru saat hari menjelang pagi, suasana menjadi tenang. Aku memeriksa celah di sudut ruangan. Di sana kubuat sebuah jendela kaca yang bisa dibuka. Selain untuk ventilasi, juga bisa digunakan untuk mengamati situasi di luar. Tak lama kemudian, aku mendengar suara kakakku yang panik. "Gawat, kenapa kamu lari?"
Kakakku berteriak dengan cemas. Ibuku juga mulai berteriak. Di mana wanita tua itu? Sudah terima uangku? 2 orang saja tidak bisa dijaga. Suara kakakku masih terdengar di halaman, lalu perlahan berhenti di dekat halaman. Tak lama kemudian, aku mendengar teriakan ketakutan kakakku. Bu, sepertinya ada orang di halaman. Tunggu. Sepertinya cuma tersisa kepalanya saja. Itu nenek tadi, kan? Jangan-jangan dia sudah dimakan. Apa yang sedang dibicarakan? Bagaimana bisa Yang? Ibuku sudah pergi meninggalkan kita. Tiba-tiba mereka semua ikut menjerit. Itu suara apa yang mengerikan sekali? Kenapa mereka tiba-tiba berdiri dan berjalan? Cepat kembali. Cepat tutup pintunya. Aku berdiri di depan dan melihat semuanya. Tepat saat aku sedang menguping. Kenapa kau ada di sini? Mereka memukul-mukul kaca jendela. Seperti domba mutan yang menerjang dalam sekejap. Membuatnya ketakutan dan lari terbirit-birit. Aku segera membuka kamera pemantau di ponsel. Dari beberapa sudut jalan yang terlihat, semuanya mengejar warga. Monster-monster itu keluar dari setiap rumah. Setiap wujudnya aneh dan mengerikan. Domba-domba itu berdiri dengan kaki belakangnya. Mulai berjalan tegak dengan 2 kaki, bulu mereka rontok, wajahnya hampir persis seperti manusia. Sementara babi tubuhnya membesar dengan perut yang menyeret tanah, namun tetap bisa bergerak dengan sangat cepat. Selain ternak, ada tikus-tikus yang tubuhnya membengkak. Keempat kakinya bermutasi menjadi panjang, bahkan ada yang entah muncul dari mana. Walaupun ukurannya masih normal, tapi seluruh tubuhnya dipenuhi mata. Aku melihat penduduk desa berlarian seperti orang gila. Aku menutup pintu dan jendela rapat-rapat. Terus berteriak meminta tolong, tapi kurasa tidak ada yang akan menolong kita. Sejak kemarin, aku terus mencari berita tentang desa ini. Pagi tadi sekitar jam 4, sebuah keluarga di desa tetangga diserang. Beberapa polisi yang datang malah dimangsa oleh makhluk mutan itu. Media menganggap ini sebagai mutasi hewan akibat pabrik kimia di gunung, dan menghimbau warga sekitar untuk segera mengungsi. Lalu mengisolasi daerah kita ini, menunggu mereka sepakat kapan akan memberikan bantuan. Terlalu dini untuk berharap. Waktu perlahan mendekati siang, makhluk-makhluk di sekitar mulai berhenti. Aku melihat gerakan monster-monster itu melambat, bahkan sampai tidak bergerak sama sekali. Ternyata mereka takut pada sinar matahari. Pengeras suara desa akhirnya mengeluarkan suara. Warga desa, harap tetap tenang. Pasukan akan segera dikirim. Aku datang karena kita sudah punya kita. Tunggu sampai matahari terbenam, monster-monster itu akan mulai beraksi lagi. Sebelum itu terjadi, tolong cari tempat persembunyian masing-masing. Siapkan perbekalan kalian, dan tunggu bantuan dengan tenang. Ibu tidak melihatnya keluar dari ruangan itu. Lalu dia menyuruhku keluar untuk membeli makanan. Pintu sekolah tiba-tiba tertutup dengan suara keras. Aku menarik jendela kecil di atas dan melihat ibuku dengan wajah dingin sambil menatap tajam dengan penuh kebencian. Apakah kamu sudah tahu dari tadi? Makanya kamu sembunyi di sini lebih awal? Aku menyesap teh susu dan berkedip bingung. Bukankah kamu juga tahu? Bukannya saat itu kamu memberitahuku? Hewan di sini harus diakui. Harus tetap bertahan hidup. Aku membawanya ke tempat pertama. Siapa sangka orang tua itu bisa menghitung dengan tepat. Lihat, buka pintunya dan biarkan kami masuk. Anggap saja masalah ini selesai. Tidak perlu. Aku tidak akan membiarkanmu menghilang. Apa maksudnya? Apakah kamu ingin membunuhku? Melihat dia marah-marah padaku, aku mendengus dingin, mengabaikannya. Lalu menyalakan monitor CCTV, menampilkan pemandangan di depan pintu supermarket. Semua orang berusaha keras mencari makanan dan air. Seseorang yang aku kenal sedang mencoba mengambil sekarung beras, langsung diinjak oleh orang lain hingga jatuh. Aku menginjaknya sekali. Aku yang melihatnya duluan. Aku dan dia mulai berselisih. Pihak lawan langsung mulai memaki. Kamu dan kakek itu beraninya datang ke sini untuk makan. Aku akan memberikannya pada monster. Jika biasanya orang rendahan seperti kami tidak akan mau repot meladeni. Namun sekarang ini adalah masalah hidup dan mati. Siapa lagi yang peduli padanya? Orang itu langsung menginjaknya, menghantam hatiku dengan keras. Untung aku sabar menghadapimu. Itu baru namanya gawat. Kakakku terjebak sejak pagi di sana. Saat dia sadar, barang di supermarket sudah ludes diborong. Melihat hari mulai gelap, dia terpaksa buru-buru pulang ke rumah. Aku yakin kakakku sedang duduk santai di rumah, bahkan bertepuk tangan kegirangan, sambil membongkar bungkusan yang dibawanya. Tiba-tiba pintu depan didorong terbuka. Ibuku bergegas keluar tapi terpaku kebingungan. Mana barang yang kamu beli? Kamu sudah sebesar ini. Bisa bermain saja sudah bagus. Kenapa belanja pun tidak becus? Orang-orang itu semuanya ikut-ikutan. Aku tidak bisa melawannya. Mereka bahkan mau memukulku. Kamu kan ibunya.
Kenapa kamu tidak pilih sendiri? Ibuku terdiam mendengar ucapan kakakku. Kakakku tiba-tiba teringat sesuatu dan menoleh padaku. Benar juga, aku dengar dari penjual beras. Beberapa hari lalu dia baru menjual beras ke tempat kita. Belum sempat dibawa kabur orang itu. Pasti sekarang masih ada di sudut gudang. Mana mungkin bisa begitu? Aku baru saja mencobanya. Kamu sudah dikunci olehnya. Pintunya sama sekali tidak bisa dibuka. Kita tidak bisa masuk. Keduanya terdiam setelah itu. Tiba-tiba terdengar suara perut lapar dari mereka. Sekarang sudah jam 4 sore. Mereka belum makan apapun sejak pagi. Bahkan setetes air pun belum minum. Tanpa pilihan lain, lalu mulai menyalakan kompor listrik kecil, memasak semangkuk mie instan untuk mereka. Aroma makanan menyebar keluar dari celah ventilasi. Aku membawanya ke depan pintu. Dengan sengaja mengaduk mie itu, tapi tidak segera memakannya. Kakakku langsung tidak tahan lagi. Langsung menerjang ke pintu demi mie itu. Melihatku yang mulai melunak, langsung memasang wajah memelas. Ayah, kita kan sudah lama bersama. Kasihlah aku makan sesuap. Kalau tidak bisa, kamu keluarkan saja roti. Aku dengar. Beberapa hari ini kamu simpan banyak makanan enak, kan? Itu tidak bisa. Bukankah tadi kita sudah bilang mau membiarkanku kelaparan? Tentu saja aku ingin memberimu, kamu pun tahu. Kita biasanya memang lebih memihakmu. Sekarang kalian berdua malah bersama. Jadi aku tidak bisa memberimu bagian itu. Kalau mau menyalahkan, salahkan saja ibumu. Dia tidak bisa bicara, pagi tadi dia malah merayakannya. Otaknya saking polosnya sampai memantulkan cahaya. Sejauh ini, dia baru saja mulai mengerti sifat manusia. Setelah aku beri sedikit pelajaran, dia langsung melepaskan ibuku saat aku menariknya. Juga bukan karena kamu. Aku sudah lama makan hal seperti ini. Kalau hari ini tidak ada makanan, bisa-bisa seumur hidupmu. Saat melihat ekspresi wajah ibu, terlihat ketakutan dan terluka, aku malah tertawa. Semakin lama tawaku semakin keras sampai air mata keluar. Lalu aku melihatnya berjalan ke pintu sudut. Dia menunduk ke arahku dengan wajah pucat. Anak baik, benarkah? Apa? Bukan. Berikan saja dia makan sesuap nasi. Saat itu aku merasa sangat ironis. Padahal kalau saja dia mencintaiku, semua ini tidak akan terjadi. Jadi aku menyiapkan alat penggiling yang kejam. Aku memasang generator listrik di atasnya. Kalau kamu memutar penggiling itu untuk menghasilkan listrik, aku akan memberimu makanan. Sekarang masih ada 2 jam sebelum gelap. Asalkan kamu tidak berhenti sedetik pun, maka pada jam 6 nanti, kita bisa makan semangkuk mie ini. Dia mengertakkan gigi menahan amarah, lalu bergegas ke alat penggiling itu. Sebenarnya tugas ini sangat mudah. Mereka berdua asalkan bekerja sama. Kurang dari 1 jam pasti selesai. Tapi saya hanya bisa mengeluh di sampingnya. Dari awal sampai akhir tidak ikut membantu sama sekali. Sampai jam 6, saya menggunakan tongkat untuk mendorong makanan keluar. Melihatnya melahap makanan itu dengan rakus. Tidak lama kemudian hari pun gelap lagi. Kali ini hewan-hewan yang terinfeksi itu tampaknya jauh lebih buas daripada pagi tadi. Hewan-hewan terinfeksi mulai mengamuk, mendobrak pintu dan terus melolong tanpa henti. Mereka semua ingin melukai orang, sangat mengerikan. Setelah seharian pasti mereka sudah lapar. Beberapa pintu sudah jebol karena ditabrak. Semakin banyak penduduk desa yang terinfeksi. Di luar pun menjadi sangat berbahaya. Ibu sudah mulai nekat karena terdesak. Di jendela kaca di atas kepala, tiba-tiba terdengar suara yang aneh. Brak, sebuah batu dilemparkan, lalu menyusul satu lagi. Aku membuka jendela untuk melihatnya. Benar saja, itu ibu. Dia merangkak di depan jendela sambil melempar batu dengan liar. Sambil terus bergumam, "Aku tidak bisa. Kau mau mati?" Mereka yang terinfeksi mendengar suara itu dan bergegas ke arahku. Meskipun ini kaca tahan banting, namun jika terus-menerus diserang, aku melihat kaca itu. Mungkin sudah mulai retak. Aku tahu tempat ini tidak akan bertahan lama. Bahkan jika ibu tidak bisa menghancurkan kaca ini, penduduk desa yang lain akan segera menemukan tempat ini. Saat itu tiba, apapun caranya, tempat ini pasti akan jebol. Sekarang hanya bisa berharap bantuan segera datang. Selama beberapa hari tersisa, aku terus memantau berita sepanjang hari dan terus melaporkan situasi di desa ke dunia luar, sampai polisi mengumumkan akan datang menjemput kami 3 hari lagi. Aku memberitahu kabar ini kepada semua penyintas. Para penduduk yang selamat semuanya sangat gembira. Tapi ibu hanya mendengarkan. Aku tidak tahu apa yang dia pikirkan. Aku tahu, dia tidak akan melepaskanku begitu saja. Di desa itu terdengar suara sirine polisi. Aku melihat banyak mobil polisi muncul di layar monitor. Polisi masih menyiarkan pengumuman dari mobil patroli. Sepertinya meminta semua orang untuk berkumpul di alun-alun. Lalu mengorganisir evakuasi massal dalam 20 menit.
Dari monitor CCTV terlihat, kebanyakan warga mulai bergerak ke arah alun-alun. Akhirnya kali ini terselamatkan juga. Aku dengan bersemangat ingin segera keluar, tapi saat aku bersiap membuka pintu, aku baru sadar. Pintu di luar ternyata sudah dirantai oleh ibuku. Aku benar-benar terkunci di ruang bawah tanah. Saat itu aku melihat sorot mata kemenangan ibuku. Dia melempar kuncinya begitu saja, tidak jauh dari sana. Sepertinya dia ingin membiarkanku kelaparan sampai mati di sini. Awalnya aku mengambil ponsel berniat menghubungi orang luar agar menyelamatkanku. Tapi tiba-tiba setelah melirik layar monitor, aku sadar ada yang tidak beres. Kemana perginya hewan-hewan buas itu? Sepertinya sejak mobil polisi masuk ke desa, hewan-hewan itu menghilang begitu saja. Apa mungkin hewan-hewan ini berevolusi begitu hebatnya? Sampai tahu cara menghindari polisi? Atau tiba-tiba sebuah pikiran mengerikan muncul. Aku berusaha menyesuaikan kamera CCTV, mengarahkan ke alun-alun tempat berkumpul itu. Aku melihat mobil polisi melaju ke alun-alun. Lalu sebuah pemandangan mengerikan pun terjadi.